Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian yang akan selalu menguatkan kita di dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kembali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur di tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur tentang di mana Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudaraku, kelak Dia akan datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk beribadah, memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur buat Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Bahkan Engkau mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu.
Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat menjadi rema, kekuatan, bahkan dapat kami lakukan. Iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar, dan judul khotbah kita pada saat hari ini adalah respon orang percaya akan kenaikan Tuhan Yesus. Respon orang percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis Injil Lukas menceritakan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengajak atau membawa murid-muridnya ke Betania. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat tangan, lalu dia memberkati mereka pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam ayatnya yang ke-50. Nah, yang menarik adalah kata berkat ini. Apa yang dimaksud dengan kata berkat di sini? Bapak Ibu Saudaraku, di dalam teks ini, kata berkat dalam bahasa Yunaninya adalah eulogia. Eulogia. Nah, kata eulogia itu memiliki 4 arti. Yang pertama adalah suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Yang kedua, artinya adalah kehadiran Allah bersama kita. Yang ketiga, kata eulogia itu berarti pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Yang keempat, kata eulogia itu berarti pekerjaan Allah di dalam kita dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53 ini, kita akan belajar ada 3 respon hati murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ada 3 respon murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-52 bagian A. Firman Tuhan berkata, mereka sujud menyembah kepadanya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, respon murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus sujud menyembah kepadanya. Nah, Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, semua murid-muridnya yang ada di Betania pada waktu itu sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kata menyembah dalam teks bahasa Yunaninya adalah proskuneo. Apa yang dimaksud dengan proskuneo? Proskuneo artinya adalah berlutut, membungkukkan diri, atau jatuh menyembah di hadapan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus memiliki sebuah sikap sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Mereka membungkukkan diri mereka, sujud menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus tahun ini, marilah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, memiliki sikap hati yang menyembah Tuhan. Sikap hati yang meninggikan Tuhan lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Suatu sikap hati yang membuat Tuhan lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran.
Tuhan mencari penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata demikian. Inilah respon yang pertama. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya sujud menyembah Dia, memuliakan Dia, meninggikan Tuhan Yesus lebih daripada apapun juga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, respon yang kedua murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kita lihat di dalam ayat 25 bagian B. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke 52 bagian B, firman Tuhan berkata, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain murid-murid itu sujud menyembah Tuhan, lalu yang kedua respon mereka adalah mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bukan hanya bersukacita, tetapi sangat bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Yunani, kata sukacita adalah kara. Sukacita dalam bahasa Yunaninya adalah kara. Apa yang dimaksud dengan kara? Kara adalah kegirangan, kesukaan, kebahagiaan. Nah, Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya mereka pulang dengan sangat bersukacita, sangat bergirang, sangat bahagia. Kenapa mereka sangat bahagia, sangat bersukacita? Ternyata Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan mengirim penolong yang lain yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus, sebagai penolong, sebagai penghibur yang menolong dan menghibur murid-muridnya pada waktu itu, sehingga mereka bersukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ternyata Roh Kudus diturunkan untuk menolong dan menghibur mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam memperingati momen kenaikan Tuhan Yesus di tahun ini, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan. Sungguh sangat bersukacita di dalam Kristus. Karena apa? Karena ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menjadi penghibur kita, menuntun kita, menolong kita di saat kita hilang pengharapan, di saat kita butuh bantuan. Ada Roh Kudus yang akan memberi pertolongan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita yang sejati tidak tergantung oleh banyaknya harta, tidak tergantung dari tingginya jabatan dan kedudukan kita. Tapi sukacita yang sejati adalah ketika Tuhan Yesus menyediakan, memberikan Roh Kudus menjadi penghibur dan menjadi penolong di dalam kehidupan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Inilah sebuah sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, itu yang kedua, respon ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Respon yang kedua adalah bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat firman Tuhan bahwa respon yang pertama ketika kita merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus, respon yang pertama adalah sujud menyembah Tuhan, yang kedua adalah bersukacita di dalam Tuhan, dan yang ketiga adalah kita melihat di dalam ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan berkata, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, respon yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, adalah senantiasa beribadah dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, meskipun Tuhan Yesus telah naik ke surga, para murid-murid Tuhan Yesus tetap senantiasa beribadah di bait Allah. Mereka senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah pelajaran teladan yang begitu luar biasa untuk kita hari-hari ini, di momen ini, di saat ini, di zaman ini. Walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa beribadah, senantiasa bersekutu kepada Tuhan, senantiasa memuji Tuhan dan serta memuliakan Tuhan, dan itu perlu konsisten, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun untuk saat ini kita harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi marilah kita memiliki suatu sikap konsisten, senantiasa terus-menerus beribadah, memuji
dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita sudah belajar apa respon kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya di dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita sujud menyembah Dia. Yang kedua, mari kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga adalah mari kita senantiasa beribadah di rumah Tuhan dan memuliakan Dia selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan pada saat hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat pesan firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami di dalam merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu. Biarlah Tuhan kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.